Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fijriyah dari kelas 1 PKD 3, NIM 9620220056, nomor absen 02. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengawasan dan perancangan pengawasan kegiatan belajar 13, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan membacakan poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pengawasan, yang kedua beberapa gejala yang memerlukan pengawasan, yang ketiga tujuan dari fungsi pengawasan, keempat hal-hal yang perlu mendapat pengawasan, dan yang kelima pentingnya pengawasan. Baik, materi pembahasan yang pertama adalah pengertian pengawasan. Secara umum, pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomparasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Di sini ada definisi pengawasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sarwoto, pengawasan ialah kegiatan dari manajer yang mengusahakan supaya pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun hasil yang sudah dikehendaki. Yang kedua, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang ketiga, menurut Henry Fayol, pengawasan terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Pembahasan yang kedua adalah beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Yang pertama adalah terjadi penurunan pendapatan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan, teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai, teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya melebihi anggaran. Dan yang kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Pembahasan yang ketiga adalah tujuan dari fungsi pengawasan. Menurut Griffin tahun 2000, terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama, adaptasi lingkungan. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan yang bersifat eksternal. Contohnya ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan hanya dibatasi pada kemampuan mengetik, atau kualifikasi pendidikan minimum seperti SMU dan lain-lain. Yang kedua, meminimalkan kegagalan. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah meminimalkan kegagalan. Contohnya ketika karyawan tidak ada yang mengawasi akan bekerja asal-asalan, tidak serius, dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, meminimalkan biaya. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah meminimalkan biaya. Contohnya ketika perusahaan menerima kegagalan sebanyak 1.000 unit, tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang terbuang dengan sia-sia. Yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Pembahasan yang keempat adalah hal-hal yang perlu mendapat pengawasan. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, terdapat beberapa bagian atau bidang yang mendapat pengawasan. Bidang-bidang tersebut adalah yang pertama, bidang sumber daya manusia. Meliputi hal-hal berikut, yaitu penerapan employee, disiplin sistem, adanya career path, jalur karir, dan pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang kedua, bagian informasi, meliputi hal-hal berikut, yaitu penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi dan penerapan sistem informasi manajemen.
Yang ketiga ada bagian keuangan, meliputi hal-hal berikut, yaitu analisis laporan keuangan (Financial Statement Analysis), manajemen kas atau cash management, dan pengelolaan biaya atau cost control. Yang keempat, bagian pemasaran, meliputi hal-hal berikut, yaitu evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial, survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen, dan evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Pembahasan yang terakhir adalah pentingnya pengawasan. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya adalah perubahan lingkungan organisasi. Manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, agar tetap efisien dan efektif. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila anggota organisasi sering membuat kesalahan, sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Yang kelima, komunikasi. Manajer perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa komunikasi yang terjalin dalam organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dan yang keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Adalah pembandingan penunjuk dengan standar penutupan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah pengawasan adalah usaha yang disusun untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem informasi, mengkomparasi hasil kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan mengambil langkah perbaikan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Bagian yang perlu mendapat pengawasan adalah sumber daya manusia, informasi, keuangan, dan pemasaran. Alasan pengawasan itu penting adalah perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi, dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.